Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kawan-kawan dimanapun berada, di Hong Kong, di Arab, di Australia, ya, di Taiwan, di Korea, Cina, Jepang, ya pokoknya di seluruh sudut-sudut dunia, di negara manapun, di benua manapun, ya, di pulau manapun, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, Maluku, ya pulau-pulau kecil, Pulau Sadau, ya boleh silakan. Kita malam hari ini akan membahas, ya meneruskan sebenarnya live pagi tadi karena ya, jaringan kurang bersahabat karena lokasi kampus itu kan ada di hutan karena di atas laut ya, jadi kemungkinan ada gangguan jaringan sedikit sehingga tadi sering kena jeda. Nah ini saya coba live langsung dari gedung ya Balai Aksara lantai 1 ya, ini di ruang baca Balai Aksara lantai 1 ya. Saya coba untuk live ya, topik kita malam hari ini adalah tentang sastrawan Ramadira. Pasti kawan-kawan termasuk ya para sastrawan ya itu pasti belum banyak yang mendengar nama beliau, termasuk tokoh-tokoh budaya di Kalimantan Utara itu kemungkinan masih banyak yang belum pernah mendengar nama beliau. Sastrawan Ramadira ini sastrawan kelahiran Kalimantan ya, bahkan Kalimantan Utara, bahkan lebih spesifik lagi Kota Tarakan atau Pulau Tarakan ya. Lebih spesifik lagi adalah eh, Mamburungan. Nah, ya Mamburungan ya seperti itu ya. Jadi memang tidak begitu banyak yang mengenal beliau karena ya umumnya sastrawan dan ya pertama umumnya sastrawan atau penulis itu memang dikenal dari karya-karyanya gitu ya. Dikenal dari karya-karyanya, kemudian karya-karyanya yang jadi masterpiece, ya karya-karyanya yang membuat dia menjadi maestro gitu ya, yang membuat dia itu jadi apa suhu ya, menjadi suhu di bidang kreasi kreatif ya, karya-karya kreatif seperti karya seni seperti sastra ini ya, sehingga kadang orang mungkin merasa pernah bertemu di warung kopi, bertemu di kedai, bertemu di speedboat, ya, atau mungkin teman seiring di dalam ketinting dan lembut dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, atau pernah satu satu base gitu ya, atau seperti pernah melihat di kereta gitu, di gerbong satu gerbong, atau malah duduk berdampingan di ruang tunggu pesawat gitu ya, sehingga tidak banyak sastrawan itu yang termasuk Ramadira ini yang saya kira dikenal ya, kecuali beberapa orang yang pernah berkomunikasi ya secara intens, termasuk saya ya. Kalau di Kalimantan Utara itu salah satunya adalah saya yang punya ya pernah berkomunikasi dengan beliau dan beliau memberikan kenang-kenangan sebuah buku ya, mungkin buku masterpiece beliau ya, kumpulan cerpen Kucing Kyoko itu ya, yang ditandatangani langsung oleh beliau dari cerpen-cerpen atau cerita-cerita yang pernah diterbitkan. Ini menarik ya. Jadi selama ini yang kita kenalkan penulis-penulis atau sastrawan Kalimantan Utara itu beberapa yang coba saya review kembali itu, misalnya kan ada ya Mas Arbain itu ya, ketua Satu Pena Kalimantan Utara yang juga mengajar di Universitas Borneo dengan bukunya apa ya, buku pintar kebudayaan Tidung gitu ya. Kemudian ada Randy Aditya Paraja atau banyak orang lebih mengenalnya sebagai Randy Ipin. Nah, itu dengan bukunya
sastra apa cerpen itu eh, anak bulan turun ke Sungai Kayan. Nah, kemudian ada Inung Setiami dengan bukunya Melankolia, ada Nurjana Falseto ya yang masih muda-muda dari Pulau Sebatik di perbatasan Malaysia, kemudian ada Asni di eh, dari tepi Sungai Sesayap di Kabupaten Tanah Tidung sana, dan juga beberapa yang lain termasuk Siti Saleha ya yang rajin menulis di koran-koran lokal gitu ya. Tetapi rupanya ada ya, termasuk juga mereka yang bergabung di dalam apa namanya komunitas guru menulis ya, ada seperti penyair Hasto Budi, kemudian ada Juragan warung kopi jahe hangat itu ada Pak Suparnata ya, kemudian ya banyak ya saya kira yang lain-lain. Kalau akademisi banyak lah buku-buku non fiksi ya seperti Bu Rotulalia, kemudian Bu Siti Rahmi, ya banyak yang sudah menulis buku-buku, Bu Eva Apriani ya buku-buku non fiksi ya, kebanyakan buku-buku akademis. Bu Siti Sulis ya termasuk Prof Yahya, Rektor Universitas Buru Tarakan, kemudian Prof Adri Paton yang dulu mantan rektor, Prof Daud Nawir juga mantan wakil rektor. Itu yang buku-buku yang non fiksi. Yang akan kita ulas ini adalah buku-buku fiksi. Nah, sekedar disclaimer, saya membahas ini bukan dalam konteks sebagai kritikus ya, sebagai ya bukan sebagai pakar ya, tapi sebagai ya sebagai kenalan begitu ya, sebagai kenalan yang pengen mengulas sesama teman sebaya, ulasan sebaya, sehingga bebualan ini atau diskusi ringan ini, obrolan-obrolan ringan ini bisa menjadi dokumentasi ya, dokumentasi karena Kalimantan Utara ini kan belum banyak yang mengenal kemunculan-kemunculan. Banyak yang sudah sastrawan yang sudah dikenal di tingkat nasional itu ya apa namanya dari Kalimantan ya sudah banyak seperti Pak Kori Layun Rampan, nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian beberapa yang terakhir Pak Syafruddin Pernyata, Pak Soekardi, termasuk dari Banjarmasin itu ada Pak Miki, ada Danur dan yang lain-lain itu ya, almarhum Jamal Tesuryanata, ada Syarifuddin dari Kalbar dan seterusnya, banyak ya saya kira. Tapi ya dari Kalimantan bagian utara itu kan memang jauh ya, kawasan yang jauh dari pusat dokumentasi sastra nasional di Jakarta. Sebelum ibu kota itu pindah ke IKN ya. Sekarang belum pindah ya. Sekarang ya belum kita ikuti ya, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, ya berikutnya tentang Ramadira, selain faktor sastrawan atau penulis, itu memang jarang dikenal oleh tetangga, dalam tanda kutip jarang dikenal tetangganya atau orang-orang sekitarnya, bahkan mungkin keluarganya ya, karena sering ya berikutnya itu sering menggunakan nama penang, menggunakan nama pena, menggunakan nama samaran kalau artis nama panggung, sehingga orang membaca tulisannya, membaca ceritanya tetapi tidak dikenal gitu. Taunya itu namanya A, ternyata di buku atau di koran namanya Z. Nah, ini memang banyak ya. Banyak kita temukan, bukan hanya di Indonesia, di dunia lain juga banyak sekali buku-buku yang pakai nama, ya pakai nama pena. Ya banyak pertimbangannya, bisa karena pertimbangan budaya, ya karena orangnya itu rendah hati dan nggak mau diketahui orang. Bisa juga karena faktor hankam ya, termasuk penulis-penulis yang dulu di masa-masa pergerakan ya, di masa-masa penjajahan itu banyak yang menggunakan nama-nama pena karena faktor keamanan misalnya, dan pertimbangan politik ya, pertimbangan apapun, sehingga nama pena itu membuat banyak sastrawan jarang dikenal secara langsung oleh orang-orang di kampungnya, termasuk saya kira Ramadira ini.
Nah, yang berikutnya lagi karena sastrawan Ramadira itu tumbuh berkembang dalam proses kreatifnya. Wah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Dia tumbuh berkembang proses kreatifnya itu kan di Kalimantan Timur. Ya. Karena dulu ketika beliau ke sana itu eh, apa namanya? Belum ada namanya Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Kalimantan Utara kan baru dimekarkan belakangan saja. Meskipun salah satu buku satu-satunya mungkin ya buku tunggal, satu-satunya buku tunggal Ramadira ya Kucing Kyoko itu kan terbit 2017 ya. Nah, 2016 atau 2017 saya lupa. Dan tahun 2018 beliau meninggal dunia karena tragedi ya, tragedi di sekitar masjid, sekitar sebuah masjid di Samarinda karena ada orang gila tiba-tiba mengamuk gitu ya, dan beliau habis sholat kemudian menjadi korban dari kebrutalan orang tidak waras itu, dan jenazahnya dikirim ke kota Tarakan ini untuk dikebumikan di kampung halamannya. Nah, ini yang membuat salah satu yang membuat mungkin tidak banyak termasuk aktivis-aktivis budaya dan aktivis-aktivis sastra di Kalimantan Utara mengenal beliau. Padahal, wah ini penting ya, padahal saya ingin menyodorkan dan mengusulkan beliau sebagai salah satu tonggak penting kemunculan sastra. Sastrawan ya, bukan sastra, sastrawan Kalimantan Utara. Ya, tokoh yang saya kira penting dimunculkan Ramadira itu karena tulisan-tulisannya itu banyak saya temukan dari tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, 2009, 2000 sekian, itu sudah banyak menulis di koran nasional. Wah, ini kan menarik ya. Dan ketika masih zaman beliau masih kuliah ya, masih sudah mulai menulis meskipun sempat vakum lama dari dunia kepenulisan, tetapi beliau kemudian pada titik tertentu proses kreatifnya itu berhasil melahirkan ya, membidani banyak sekali bayi-bayi karya kreatifnya. Cerpen ada saya baca itu di Kompas, di Jawa Pos, bahkan ini yang fenomenal ya, beliau ternyata berkawan akrab dengan salah satu cerpen nasional juga, Bang Berni Arnas dari Sumatera ya. Itu yang saya kenal juga dari beberapa komunitas. Beliau berdua pernah menulis apa namanya sebuah cerpen kolaborasi. Jadi dimulai dari surel ya, atau surat elektronik, email gitu ya, yang kemudian berlanjut menjadi sebuah diskusi, tanya jawab, konsultasi dalam tanda kutip, perbincangan kreatif. Nah, tetapi kemudian komunikasi itu berkembang menjadi sebuah keinginan untuk menulis sebuah cerpen kolaborasi. Jadi cerpen itu hasil dari dua orang, bukan satu orang. Jadi ada dua karakter yang muncul di situ menjadi sebuah karya yang punya karakter yang khas. Ini salah satu fenomena yang saya kira menarik ya. Karena di dalam proses penulisan itu kalau kita pelajari ternyata sempat terjadi tarik ulur karakter atau watak dari tulisan itu. Ini termasuk karena faktor tarik ulur apa budaya ya, karena budaya meskipun sama-sama budaya Melayu atau campuran begitu, campuran Melayu, tetapi ternyata kan irisan-irisannya itu belum
ada titik temu, sehingga pada saat proses penulisan itu ada bagian-bagian yang dirasa tidak cocok oleh Ramadira almarhum dan juga tidak cocok oleh kawan Benny Arnas. Nah ini saya kira proses kreatif yang unik ya, yang unik meskipun tidak hanya dilakukan oleh beliau berdua, tetapi mungkin juga ada sastrawan lain yang melakukan itu gitu ya. Tapi ini sebuah fenomena proses kreatif yang saya kira penting dan menarik untuk kita amati. Nah, sebelum ke sana, saya coba untuk sebelum melanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini, saya ingin membacakan sebuah cerpen ya, cerpen Ramadira yang menurut saya unik ya. Malam kunang-kunang. Merekalah bocah-bocah yang selalu bahagia. Jika malam tiba, mereka akan berlari-lari girang, mengejar-ngejar dan menggapai-gapai kunang-kunang yang berkerlap-kerlip, melayang-layang serupa sebaran serbuk cahaya. Mereka jugalah bocah-bocah yang menghadirkan tawa,